Haleluya, Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, tanggal 25 Desember besok, orang Kristen dan semua orang Katolik yang ada di seluruh dunia ini, mereka akan merayakan Natal sebagai hari kelahiran Juru Selamat. Sekalipun ketika mereka merayakan Natal tanggal 25 Desember, kitab suci tidak pernah menulis baik secara tersurat maupun secara tersirat bahwa Juru Selamat lahir tanggal 25 Desember. Karena kita sudah diberitahu bahwa Juru Selamat kita, Yesua, itu lahir pada tanggal 15 bulan Tisri. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak untuk kita membuktikan tanggal kelahiran Juru Selamat yang benar, yaitu tanggal 15 Tisri sesuai dengan kitab suci, dengan cara kita menghitung dengan dasar-dasar ayat yang ada di dalam kitab suci. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu soal kelahiran Juru Selamat yang benar tanggal 15 Tisri. Dan mungkin kita sudah tahu juga kalau cara menghitungnya itu seperti apa. Tetapi saudara-saudara sekalian, kenapa saya menyampaikan hal ini lagi? Karena saya berharap nanti setelah saudara mendengar dan saudara bisa memahami, saudara bisa sharingkan lagi kepada teman-teman saudara yang sampai saat ini masih merayakan kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah atau tidak tepat. Nah, tetapi sebelum kita masuk dalam cara menghitung atau mengetahui kapan Juru Selamat itu sebetulnya dilahirkan, yang pertama saya ingin mengajak untuk kita mencari tahu sebetulnya bagaimana awal mula tanggal 25 Desember itu bisa dipakai sebagai hari untuk memperingati kelahiran Yesua, Sang Juru Selamat. Padahal kita tahu saudara, Yesua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Nah saudara-saudara sekalian, peristiwa peringatan kelahiran Yesua yang keliru ini bermula dari balas jasanya Konstantin kepada orang atau agama Kristen yang ada pada saat itu, yang menganggap bahwa tanda salib yang dipakai sebagai simbol kekristenan itu telah membawa kemenangan atas peperangannya melawan Jenderal Maximus, yang pada waktu itu Maximus mengkudeta Konstantin, karena Konstantin akan menggantikan tahta ayahnya yang sudah meninggal sebagai raja. Jadi awal mula 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Juru Selamat Yesua, itu awalnya dari peristiwa balas jasanya Konstantin kepada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa orang Kristen itu kan simbol agamanya salib. Nah, dia menganggap juga bahwa tanda salib yang dipakai sebagai simbol kekristenan itu telah membawa kemenangan kepada dirinya yang saat itu berperang melawan Jenderal Maximus yang mengkudeta dirinya. Nah, timbul pertanyaan begini saudara, kenapa Maximus ini sampai mengkudeta Konstantin? Maximus sampai mengkudeta Konstantin itu karena Maximus menganggap bahwa Konstantin ini tidak pantas menggantikan ayahnya sebagai raja. Maximus berpikir karena Konstantin ini tidak pernah ada bersama-sama dengan ayahnya ketika ayahnya itu memerintah
menjadi raja, dan Maximus ini menganggap Konstantin itu tidak tahu seluk-beluk kerajaan dan rakyatnya itu seperti apa. Karena waktu itu ketika ayah dari Konstantin ini memerintah, Konstantin saat itu sedang ada di luar negeri. Dan Maximus juga menganggap bahwa dirinya lah yang lebih pantas menjadi pengganti raja, karena dia merasa aku ini lebih tahu seluk-beluk kerajaan ini seperti apa dan rakyatnya seperti apa, aku lebih ngerti. Karena Maximus berpikir, saudara, ketika raja memerintah, akulah orang yang setiap harinya ada di dekat-dekat raja. Karena Maximus ini pengawal pribadinya raja, saudara, orang terdekatnya raja. Jadi ini kisahnya bermula dari ketika Konstantin itu pulang dari luar negeri, mau menggantikan ayahnya menjadi raja. Nah, ketika Konstantin itu mau menggantikan ayahnya menjadi raja, waktu itu Maximus menentang, karena Konstantin itu dianggap tidak punya pengalaman memerintah. Nah, tetapi Konstantin itu tetap kekeh, saudara. Wong aku itu anaknya, aku putra mahkota, maka akulah yang berhak menggantikan tahta kerajaan ayahku. Nah, karena Konstantin tetap kekeh dia akan menjadi raja, Maximusnya juga pengen jadi raja. Akhirnya Maximus itu mengkudeta Konstantin. Dan pada waktu itu, saudara, terjadilah satu peperangan antara Konstantin dengan Maximus. Nah, tetapi sebetulnya ketika mau perang, Konstantin ini sudah ngerti kalau dia sebetulnya tidak mungkin bisa mengalahkan Maximus. Karena apa? Karena jumlah pasukan tentaranya Maximus itu jumlahnya jauh lebih besar ketimbang pasukannya Konstantin. Nah, cuman pertanyaannya dari mana pasukan-pasukannya Maximus? Ternyata pasukannya Maximus itu adalah pasukan tentara-tentara kerajaan dan perwira-perwira kerajaan yang terbaik, yang ketika Maximus itu mendengar raja memanggil pulang Konstantin supaya menggantikan tahta kerajaannya, Maximus dengar. Saat itu Maximus mulai masuk, dia menghasut satu persatu tentara kerajaan, dan dia juga menghasut perwira-perwira terbaik kerajaan. Sehingga ketika Maximus mengadakan kudeta, Maximus sudah siap dengan tentara perangnya yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang tentara perangnya Konstantin itu sendiri, saudara. Nah, Konstantin ngerti sebetulnya kemungkinannya sangat kecil kalau aku itu bisa menang melawan Maximus. Tapi karena genderang perang itu sudah ditabuh, maka pantang bagi Maximus, bagi Konstantin untuk mundur dari medan peperangan. Nah, singkat cerita, terjadilah peperangan itu, saudara. Nah, ternyata benar, ketika ada di medan pertempuran, apa yang dipikirkan Konstantin ini benar, saudara. Satu persatu tentaranya Konstantin itu mati. Dan mulai kelihatan jumlahnya semakin banyak yang gugur di medan peperangan. Nah, waktu itu ketika dia melihat banyak tentaranya yang mati, lalu Konstantin ini dia merenung. Dia duduk, dia merenung, dan sesekali dia menengadahkan wajahnya ke langit. Nah, saat itu ketika dia menengadahkan wajahnya ke langit, Konstantin ini melihat langit itu membentuk seperti salib. Yang sebetulnya setelah diselidiki lagi, ternyata itu bukan seperti salib yang simbolnya kekristenan. Tapi setelah diselidiki, langit yang membentuk seperti salib itu sebetulnya Kruk Angsanta.
Kruk Angsanta itu bentuknya bukan seperti salibnya orang Kristen yang palang vertikalnya lebih panjang, lalu palang horizontalnya lebih pendek. Bukan seperti itu. Tapi kruk Angsanta itu dimensinya lebih seperti tanda salib dari ambulan, saudara. Ngerti ya? Tanda salibnya, palangnya ambulan, ngerti ya? Jadi dimensinya sama, palang vertikal sama palang horizontalnya itu sama panjangnya. Kalau salibnya orang Kristen kan palang vertikalnya lebih panjang, horizontalnya lebih pendek. Nah cuman bedanya sama palang ambulan, kalau kruk Angsanta itu di ujung-ujungnya, di keempat ujungnya itu ada seperti bulatannya, seperti mata kapak yang melengkung itu. Nah itu di keempat sisinya, saudara. Nah, ketika Konstantin ini melihat pasukannya mulai berguguran, dia kemudian merenung. Nah, ketika dia menengadahkan wajahnya ke langit, dia melihat di langit itu membentuk tanda salib. Dan di saat yang bersamaan, Konstantin waktu itu juga mendengar satu suara secara audible yang berbunyi, siapa saja yang memakai tanda ini, dia akan menaklukkan. Nah, setelah Konstantin melihat dan mendengar tentang tanda salib ini, kemudian dia tarik mundur semua pasukannya. Dia perintahkan, suruh mundur dulu semua pasukan kita. Nah, begitu pasukannya sudah ditarik mundur, saat itu Konstantin ngomong, ya, semua shield atau tameng yang kalian pakai untuk perang, bubuhi pakai tanda salib ini. Jadi disuruh ngasih gambar salib di setiap shield atau tamengnya, saudara. Dan nanti tidak hanya sampai di situ. Konstantin ini juga ngomong, nanti ketika kamu menghunus setiap lawanmu, musuhmu, jangan hanya ditusuk seperti ini, tapi bentuk hunusan pedangmu itu membentuk huruf atau tanda salib. Nah, apa yang diperintahkan oleh Konstantin ini dilakukan oleh tentara-tentaranya, saudara. Nah, singkat ceritanya, ketika tamengnya itu dikasih tanda salib, lalu hunusan pedangnya itu juga membentuk tanda salib, ya, begini, Konstantin benar-benar memenangkan peperangan. Nah, kemudian karena dia berhasil memenangkan peperangan melawan Jenderal Maximus yang sebetulnya tadi dia sudah pesimis, tidak mungkin bisa menang melawan Maximus, maka Konstantin ini kemudian ingin membalas jasa kepada orang Kristen. Karena Konstantin berpikir, tanda salib ini tandanya orang Kristen. Nah, maka Konstantin ini ingin membalas jasanya orang Kristen dengan dia masuk menjadi orang Kristen. Dan pada waktu itu, dia juga mengkristenkan semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya. Bahkan waktu itu, saudara, Konstantin ini ngomong, siapa saja yang tidak mau masuk Kristen, dia akan dipenjara. Nah, maka saat itu terjadi pertobatan besar-besaran, tapi kita tahu dan kita bisa menyimpulkan pertobatannya itu karena terpaksa, karena takut diapain tadi? Dipenjara. Dan sebagai balas jasanya juga, Konstantin kemudian mengizinkan tanggal 25 Desember atau setiap tanggal 25 Desember yang adalah tanggal kelahiran dari dewanya, yaitu dewa Saturnalia, boleh dipakai oleh orang-orang yang percaya Yesua untuk merayakan juga hari kelahiran Yesua pada tanggal 25 Desember. Jadi inilah sebetulnya awal mula
25 Desember itu dipakai sebagai hari kelahirannya Yesua. Sekarang kita ngerti 25 Desember dipakai sebagai hari kelahirannya Yesua itu awalnya dari balas jasanya Konstantin kepada orang-orang yang percaya Yesua. Mereka berpikir orang-orang yang percaya Yesua itu kekristenan di sana simbolnya salib. Dan ketika dia perang melawan Jenderal Maximus, jenderalnya ayahnya, dia melihat tanda salib itu dan mendengar satu suara, siapa saja yang memakai tanda ini, dia akan menaklukkan. Dan ternyata benar menang, saudara. Ya, kebetulan benar-benar menang. Akhirnya dia balas jasa. Nah, satu di antara balas jasanya, Maximus masuk Kristen, lalu dia juga mengkristenkan orang-orang yang ada di wilayah kekuasaannya, dan dia juga memberi izin kepada orang-orang yang percaya Yesua bahwa tanggal 25 Desember boleh dipakai untuk merayakan hari kelahiran Yesua juga. Jadi itu saudara, sebetulnya awal mula dari 25 Desember dipakai sebagai hari kelahirannya Yesua. Dan sekarang kita ngerti sebetulnya 25 Desember itu hari lahirnya dewa Saturnalia atau dewanya bangsa Romawi, saudara. Dan juru selamat Yesua lahir pada bulan Tisri atau pertengahan bulan September sampai dengan pertengahan bulan Oktober, yaitu tepat pada perayaan Sukot atau Pondok Daun atau perayaan Tabernakel. Nah, cuman saudara, kalau kita menyodorkan ini kepada orang-orang Kristen dan Katolik yang belum tahu kebenarannya, orang akan bertanya-tanya, buktinya apa yang tertulis di dalam kitab suci bahwa Yesua lahir pada bulan Tisri. Orang akan bertanya lagi, bisakah tanggal kelahirannya itu dihitung? Saya katakan bisa. Dan tanggal kelahiran Yesua itu disiratkan juga di dalam kitab suci. Di sini saudara, ada dua cara untuk mengetahui tanggal kelahiran Yesua, yaitu yang pertama dengan membongkar kitab suci. Kalau saya katakan membongkar bukan berarti kitab sucinya didudah-dudah, bukan, ya. Kita bongkar dari ayat per ayat. Dan cara kedua itu dengan menghitung mundur 6 bulan dari waktu kematiannya sebagai cara yang paling mudah. Jadi ada dua cara. Kalau kita mau mengetahui kapan Yesua atau juru selamat itu sebetulnya lahir. Dan cara-cara ini, dua cara ini semuanya tidak keluar dari kitab suci. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, saudara, itu mutlak tidak boleh keluar dari kitab suci. Dengan kata lain, saya sedang memberitahu, kalau kita ngomongin soal kelahirannya juru selamat, bukankah itu berarti kita sedang ngomong soal Tuhan? Nah, kalau kita itu ngomong soal Tuhan, dasarnya itu juga harus dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi kalau tanggal 25 Desember itu dasar yang bukan dari Tuhan, tapi dari manusia yang bernama siapa tadi? Konstantin. Ya, jadi tidak ada ayatnya Yesua lahir atau juru selamat lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada di dalam kitab suci. Berapa banyak orang-orang Kristen dan Katolik yang ketika ditanya oleh orang-orang dari iman seberang yang bertanya, aku mau tanya, coba Tuhanmu kan katanya lahir tanggal 25 Desember. Coba tolong tunjukkan ayatnya di kitab sucimu kalau Tuhanmu lahir tanggal 25 Desember. Orang Kristen maupun orang Katolik kelakep tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena memang tidak ada di dalam kitab suci. Tidak ada. Di dalam kitab suci ditulis juru selamat dilahirkan tanggal 25 Desember. Tidak ada.
Tapi kalau tanggal 15 Tisri ada, dan itu disiratkan di dalam kitab suci. Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Nah, ada dua cara untuk mengetahui kapan Yesua itu dilahirkan. Yang pertama dengan cara membongkar kitab suci. Kemudian cara yang termudah atau cara kedua itu tinggal dihitung mundur 6 bulan dari waktu kematiannya Yesua ketemu. Boleh dihitung mundur 6 bulan atau dihitung maju 6 bulan ketemu kapan Yesua itu dilahirkan. Ya. Tapi yang lebih tepat itu dihitung mundur 6 bulan dari waktu kematiannya. Kenapa yang lebih tepat dihitung mundur, bukan dihitung maju? Nanti kita akan tahu, saudara. Ya, kita lihat dulu cara yang pertama. Yang pertama dengan cara membongkar kitab suci. Nah, untuk mengetahui kapan Yesua lahir, kita harus mencari tahu dulu kapan atau pada bulan apa Yohanan atau Yohanes Pembaptis itu mulai dikandung oleh Elisabet ibunya. Ini yang pertama, saudara. Kalau kita mau ngerti Yesua juru selamat lahirnya tanggal berapa, bulan apa, yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu Yohanan Pembaptis atau Yohanes Pembaptis itu janinnya mulai dikandung di dalam rahimnya Elisabet ibunya itu kapan? Nah, ini yang harus kita cari tahu dulu yang pertama. Nah, memang hubungannya apa? Waktu kelahiran Yesua dengan janin Yohanan Pembaptis dalam kandungan Elisabet. Karena usia kandungan Elisabet itu akan menjadi kunci pembuka untuk kita bisa mengetahui atau menghitung waktu kelahiran Yesua. Dan usia kandungan Elisabet saat malaikat Yahweh datang kepada Miriam atau Maria memberitahukan bahwa dia akan mengandung, waktu itu usia janin Yohanan Pembaptis yang ada di dalam rahimnya Elisabet, waktu itu usia janin atau kandungannya adalah 6 bulan. Benarkah 6 bulan? Ada enggak dasarnya di dalam kitab suci? Kita buka sama-sama. Di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31, ayat 30, 31 dan 36. Ada 3 ayat. Saya bacakan buat saudara. Saudara simak ayat-ayat ini baik-baik. Lukas pasal pertama ayat 30, ayat 31 dan ayat 36. Kita simak baik-baik. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Miriam, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua." Lalu ayat 36, "Dan lihatlah Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul." Bulan keberapa, saudara? Bulan ke-6 bagi Elisabet yang disebut mandul. Jadi usia kandungan Elisabet yang 6 bulan inilah yang nantinya akan menjadi kata kunci atau pembuka untuk kita bisa menghitung kapan sebenarnya Yesua itu dilahirkan. Atau dengan kata lain, angka 6 bulan ini adalah angka pertama dalam penghitungan kelahiran Yesua. Nah, sekarang kita sudah ngerti, saudara, hubungannya apa antara waktu kelahiran Yesua dengan janin dari Yohanan Pembaptis yang ada di dalam kandungan Elisabet. Nah, sekarang kita sudah ngerti karena angka 6 bulan inilah yang nanti akan menjadi kunci pembuka untuk kita bisa ngerti
kapan Yesua itu dilahirkan sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti yang pertama hubungannya waktu kelahiran Yesua dengan janin Yohanan Pembaptis, sekarang yang harus kita cari tahu lagi itu kapan Zakaria menghamili Elisabet, atau dengan kata lain juga kapan Yohanan Pembaptis itu dibuat sama Zakaria dan Elisabet, atau kapan Zakaria menghamili Elisabet. Dan Zakaria menghamili Elisabet itu setelah dia pulang dari melayani di bait suci. Kita buktikan juga, benar enggak Zakaria menghamili Elisabet setelah dia pulang dari bait suci? Di ayat yang sebelumnya kita baca, Lukas 1 ayat 30, 31 dan 36, kita sudah diberitahu Elisabet hamil. Betul saudara ya? Hamil, anak namanya siapa? Yohanan, yang kemudian disebut dengan Yohanan Pembaptis. Nah, lalu pada usia kehamilan Elisabet 6 bulan, malaikat Yahweh datang kepada siapa? Miriam atau Maria, memberitahu kalau dia akan mengandung. Lalu malaikat ngomong apa? Lihatlah sanakmu itu Elisabet, ia pun juga sedang mengandung, saudara. Nah, sekarang kita harus cari tahu, lah Zakaria menghamilinya Elisabet itu kapan? Pada saat setelah Zakaria pulang dari melayani di bait suci. Kita baca Lukas 1 mundur ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 sampai ayat 25. Dan umat itu sedang menanti-nantikan Zakaria, dan mereka heran ketika dia berlama-lama di dalam tempat suci. Dan ketika keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka, dan mereka menyadari bahwa dia telah melihat suatu penglihatan di dalam tempat suci, dan dia terus-menerus membuat tanda isyarat kepada mereka, tetapi dia tetap bisu. Dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, dia pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah siapa ini? Zakaria. Dan setelah hari-hari itu, Elisabet istrinya apa itu? Mengandung, dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan sambil mengatakan, demikianlah Yahweh telah berbuat bagiku pada waktu dia memperhatikan untuk menghapuskan aibku di hadapan orang-orang. Saudara perhatikan ayat 23 dan 24. Di situ dikatakan, dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya atau pelayanannya itu diselesaikan, Zakaria pulang ke rumahnya. Lalu disambung ayat 24, dan setelah hari-hari itu, atau dengan kata lain setelah hari-hari kepulangan Zakaria melayani dari bait suci, lalu istrinya ngapain Elisabet? Mengandung. Ya, jadi terbukti juga Zakaria menghamili Elisabet itu setelah dia pulang dari melayani di bait suci. Nah, sekarang kalau sudah ketemu kapan Zakaria menghamili Elisabet, pertanyaan berikutnya yang akan menjadi petunjuk bagi kita adalah kapan atau pada bulan apa Zakaria selesai atau pulang dari melayani di bait suci. Kita sudah melihat bersama-sama melalui kitab Lukas pasal pertama ayat 23 dan 24. Setelah pulang melayani dari bait suci, Zakaria menghampiri Elisabet, lalu Elisabetnya hamil. Cuman pertanyaannya, pulangnya Zakaria dari melayani di bait suci itu pada bulan apa, saudara? Zakaria selesai melayani di bait suci adalah pada bulan Sivan
Atau kalau dalam kalender kita, bulan Sivan itu pertengahan bulan Mei sampai pertengahan bulan Juni. Nah, saya akan menerangkan untuk saudara-saudara sekalian, kita akan melihat benar enggak? Kalau di sini saya katakan atau saya tulis Zakaria selesai melayani di bait suci pada bulan Sivan, itu benar enggak sih? Buktinya ada enggak di dalam kitab suci? Karena jangan sampai ketika kita ngomong di luaran sana mengatakan Yesua tidak pernah dilahirkan 25 Desember tapi tanggal 15 Tisri, tapi kita tidak bawa bukti apa-apa saudara. Kalau sekali lagi kita bicara soal Tuhan, dasarnya juga harus dari Tuhan, dari kitab suci, itulah dasar yang dari Tuhan. Nah kalau kita ngomong soal Tuhan tapi dasarnya dari manusia, itu namanya bukan ngomongin Tuhan, itu namanya ngerumpi saudara. Nah yang jadi masalah kita sekarang tidak sedang ngerumpi, tapi kita sedang punya misi memberitakan kebenaran itu. Amin. Ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan seperti saudara dan saya. Amin. Jadi supaya juga banyak orang-orang itu yang dikeluarkan dari penyesatan besar ini. Karena ini penyesatan gede-gedean saudara, besar-besaran. Yang dilakukan siapa? Tidak lain oleh bapaknya para pendusta, setan. Yang satu diantaranya yang setan pakai itu Konstantin. Jadi nanti ketika kita sharing kita punya dasar. Ya saudara boleh foto atau nanti kalau saudara mau saudara boleh copy materi ini dan saudara bagikan. Nah sekarang saya akan menunjukkan benar enggak Zakaria itu pulang dari melayani di bait suci lalu menghamili Elisabet dan Elisabet hamil pada bulan Sivan juga. Kita lihat apa yang saudara lihat di depan ini. Ini adalah tabel jadwal tugas pelayanan imam di bait suci. Nah kita buka dulu di dalam kitab Aleph Divrei Hayamim atau kitab 1 Tawarik pasal ke-24. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kitab 1 Tawarik 24 ayat pertama sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara-saudara sekalian. Pembagian tugas suku Lewi. Dan inilah kelompok anak-anak Harun. Anak-anak Harun adalah Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Namun Nadab dan Abihu mati terlebih dahulu dari ayah mereka, dan mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Dan Eleazar serta Itamar menjadi imam. Daud membagi mereka menurut tugas mereka dalam ibadah mereka. Bahkan Sadok anak Eleazar dan Ahimelek anak Itamar. Dan keturunan Eleazar didapati lebih banyak daripada keturunan Itamar sebagai pemimpin orang-orang yang perkasa. Dan mereka membaginya untuk keturunan Eleazar 16 pemimpin keluarga leluhurnya. Dan 8 orang dari keturunan Itamar untuk keluarga leluhur mereka. Mereka membaginya dengan undian, orang ini dengan orang ini. Sebab orang-orang inilah para pemimpin tempat kudus dan para pemimpin yang ilahi dari keturunan Eleazar dan keturunan Itamar. Dan Semaya anak Netanel, seorang juru tulis dari orang Lewi, menulisnya di hadapan raja dan para pembesar. Dan Imam Sadok dan Ahimelek anak Abiatar dan para kepala leluhur imam-imam dan orang Lewi. Satu keluarga leluhur diambil dari Eleazar dan satu diambil dari Itamar. Perhatikan mulai ayat 7. Undian pertama jatuh kepada Yoyarib. Yang kedua kepada Yedaya. Yang ketiga kepada Harim. Yang keempat kepada Seorim. Yang kelima kepada Malkia. Yang keenam kepada Miyamin. Yang ketujuh kepada Hakos. Yang kedelapan kepada Abia. Yang kesembilan kepada Yesua. Yang ke-10 kepada Sekanya. Ayat 12. Yang ke-11 kepada Eliasib. Yang ke-12 kepada Yakim. Yang ke-13 kepada Hupa. Yang ke-14 kepada Yesebeab. Yang ke-15 kepada Bilga. Yang ke-16 kepada Imer.
yang ke-17 kepada Hesir, yang ke-18 kepada Habises, yang ke-19 kepada Petahya, yang ke-20 kepada Yehezkel, yang ke-21 kepada Yakin, yang ke-22 kepada Gamul, yang ke-23 kepada Delaya, yang ke-24 kepada Maasia. Inilah urutan mereka untuk ibadah mereka, untuk masuk ke dalam bait Yahweh sesuai dengan peraturan mereka dari Harun, leluhur mereka, sebagaimana Yahweh Elohim Yisrael telah memerintahkan kepadanya. Nah, saudara scroll kitab suci saudara, lalu saudara tab mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Saudara tab saja ayat 7 sama ayat 18. Sekarang saudara perhatikan baik-baik di depan. Saya akan menerangkan saudara. Ya. Kita akan buktikan benarkah Zakaria menghamili Elisabet, lalu Elisabet hamil pada bulan Sivan. Karena kehamilan Elisabet ini nantinya akan menjadi kunci pembuka kapan sebenarnya Yesua itu dilahirkan. Tapi kita harus buka satu persatu supaya jelas dan gamblang. Kita buktikan. Apa yang saudara lihat di depan ini adalah tabel jadwal tugas pelayanan imam yang ada di dalam bait suci. Nah, karena jumlah imam-imam itu sangat banyak, maka oleh Daud jumlah imam yang sangat banyak itu kemudian dikelompokkan menjadi 24 kelompok atau 24 rombongan. Itu bisa saudara lihat dari ayat 7 sampai 18. Jumlahnya, coba saudara buka ayat 18. Yang keberapa itu? Yang terakhir, yang ke-24 kepada siapa? Maasia. Tapi kita tidak akan lihat dari pertama sampai 24. Ya, yang penting kita bisa membuktikan saja Zakaria benar pulang dan menghamili Elisabet pada bulan Sivan. Ya, kita lihat. Nah, kelompok imam-imam yang jumlahnya banyak ini kemudian dikelompokkan oleh Daud menjadi 24 rombongan. Sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Kita lihat di depan. Pada minggu pertama bulan Nisan atau pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April, rombongan pertama yang melayani di bait suci adalah rombongannya siapa ini? Yoyarib. Sesuai enggak dengan kitab suci? Ayat 7a. Betul ya? Rombongan pertama yang melayani di bait suci adalah rombongannya Yoyarib. Nah, lalu di minggu kedua bulan Nisan, saudara bisa lihat di ayat 7b, yang melayani di bait suci, pemimpin rombongannya atau rombongan yang melayani di bait suci adalah rombongannya siapa? Yedaya. Nah, sekarang saudara lihat, beri perhatian khusus untuk minggu ketiga bulan Nisan. Karena ini ada sedikit yang berbeda. Minggu ketiga bulan Nisan seharusnya yang melayani di bait suci, ayat 8a saudara lihat siapa di situ? Harim. Seharusnya di minggu ketiga bulan Nisan ini yang melayani di bait suci itu rombongannya Harim. Tapi karena di minggu ketiga bulan Nisan ini ada perayaan hari raya Yom Hamatsah atau hari raya roti tidak beragi, maka sesuai kitab Devarim atau kitab Ulangan 16 ayat 16, bahwa di dalam 3 hari raya khusus, yaitu hari raya Yom Hamatsah, hari raya Syavuot atau Pentakosta atau 7 pekan, dan hari raya Sukot, maka semua imam dari semua rombongan, dari 24 rombongan itu melayani bersama-sama di dalam bait suci. Paham saudara sampai di sini? Ulangan 16 ayat 16 itu mengatur dalam 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus
terlihat ada di bait suci. Kita buka saja saudara. Ulangan 16, Devarim 16, ayat yang ke-16 juga. Ya, saya bacakan untuk saudara. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahwe Elohimu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya apa saja itu? Roti tidak beragi, terus hari raya 7 pekan atau Syavuot atau apa? Pentakosta. Dan pada hari raya Sukot, namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahwe dengan tangan hampa dan seterusnya. Ya, jadi seharusnya di minggu ketiga itu yang melayani rombongannya Harim. Tapi karena di minggu ketiga itu ada hari raya roti tidak beragi, maka yang melayani bukan hanya rombongannya Harim, tapi semua rombongan imam-imam. Jadi 24 rombongan itu bersama-sama ke bait suci dan mereka melayani bersama-sama di dalam bait suci. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu memberitahu tugas pelayanan masing-masing rombongan itu mereka bertugas selama 1 pekan atau 1 minggu dari Sabat ke Sabat. Artinya misalkan mereka melayani dari hari Sabat minggu ini, pelayanannya sampai Sabat minggu depan selama 1 pekan atau 1 minggu. Ya, nah karena di minggu ketiga itu pelayanan atau tugas semua imam, maka rombongannya Harim atau jadwal pelayanan dari rombongannya Harim itu mundur jadwalnya ke minggu keempat. Dia melayani di bulan Nisan. Sampai di sini dulu saudara. Saudara bisa memahami? Bisa ya? Jadi karena ada hari raya, pelayanannya bareng-bareng, jadwalnya rombongan Harim itu jadi mundur. Harusnya minggu ketiga jadi minggu keberapa ini? Minggu keempat. Lalu kita lanjut, 1 bulan sudah selesai. Kita lanjutkan ke bulan berikutnya. Pada minggu pertama bulan Iyar atau pertengahan bulan April sampai pertengahan bulan Mei, yang melayani di bait suci adalah rombongannya Seorim. Nah, coba sekarang saya tanya saudara, misalkan minggu ketiga itu tidak ada hari raya Yom Hamatsah, kira-kira Seorim ini akan melayani di minggu keberapa atau bulan apa? Minggu keempat bulan Nisan. Berarti saudara sudah mulai ngerti benar-benar ya. Nah, kemudian kita lanjut. Minggu kedua bulan Iyar yang melayani adalah rombongannya Malkia. Lalu minggu ketiga bulan Iyar yang melayani rombongannya Miyamin. Minggu keempat bulan Iyar yang melayani adalah rombongannya Hakos. Dan beri perhatian lagi baik-baik untuk penerangan ini saudara. Ya, kita lihat. Kita masuk dalam bulan berikutnya. Karena 1 bulan Iyar sudah habis. Kita masuk dalam bulan Sivan. Di minggu pertama bulan Sivan atau pertengahan Mei sampai pertengahan Juni, itu ada hari raya, namanya hari raya 7 pekan. Atau kita kenal dengan hari raya Syavuot atau hari raya Pentakosta. Nah, seperti apa yang dikatakan kitab Ulangan 16 ayat 16. Bahwa pada hari raya 7 pekan atau Pentakosta yang melayani itu semua imam, maka pada hari raya ini juga semua imam juga melayani bersama-sama di dalam bait suci. Nah, seharusnya Abia itu melayani di minggu pertama bulan Sivan. Tapi karena di bulan Sivan minggu pertama ini ada hari raya Pentakosta, maka jadwalnya Abia itu mundur ke minggu berikutnya, yaitu minggu kedua bulan Sivan. Nah, di rombongan Abia inilah Zakaria itu ada. Sekarang kita lihat yang warna merah. Rombongan Abia selesai pelayanannya bulan apa itu? Saudara lihat. Bulan Sivan, ya.
Dan di rombongan Abia inilah Sakaria itu ada. Masa sih kok bisa ngerti? Kita lihat Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dari kelompok siapa itu? Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabet. Nah, sekarang kita sudah ngerti, kita tidak perlu lanjutkan ke Yesua, sekanya, dan sampai rombongan ke-24. Karena kita hanya akan mencari tahu Sakaria itu pulang dari melayani bait suci lalu menghamili istrinya itu kapan. Sekarang kita sudah ngerti, Sakaria pulang dari melayani di bait suci kapan? Bulan Sivan, lalu menghamili Elisabet dan Elisabet hamil, ya. Nah, sekarang saudara, kita sudah ketemu dan sudah membuktikan bahwa Sakaria bertugas di bait suci itu pada minggu kedua bulan Sivan. Dan setelah Sakaria menyelesaikan tugasnya, dia pulang ke rumah lalu dia menghampiri Elisabet istrinya. Dan disebutkan di dalam kitab suci, setelah hari-hari itu atau setelah hari-hari di mana Elisabet dihampiri oleh Sakaria suaminya, Elisabet hamil. Itu sesuai dengan kitab Lukas pasal pertama ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Saya tanya sekali lagi ya, karena ini nanti akan jadi kata kunci. Berarti Elisabet hamil di bulan apa? Jawab yang tegas. Bulan Sivan. Bagus, berarti kita sudah ngerti tabel ini saudara. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu Elisabet itu mulai mengandung janinnya Yohanan Pembaptis di bulan Sivan, sekarang sudah gampang saudara. Ya, untuk kita menghitung kapan Yesus lahir itu sudah gampang, sudah mulai terbuka. Dan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat yang ada di dalam kitab suci. Sekarang mari kita hitung kapan Yesus itu lahir. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sesuai kitab Lukas pasal pertama ayat 23 sampai dengan 24. Sakaria menghamili Elisabet dan Yohanan janinnya mulai dikandung oleh Elisabet itu pada bulan apa? Sivan. Yohanan mulai dikandung. Lalu pada usia kandungan Elisabet 6 bulan, malaikat Yahweh waktu itu datang kepada Miriam dan memberitahukan bahwa Miriam akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan Miriam akan menyebut nama anak itu siapa? Yesua. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat malaikat Yahweh datang kepada Miriam di usia kandungan Elisabet yang 6 bulan, itu bulan apa? Ya, 6 bulan dari bulan Sivan adalah bulan apa ini? Bulan Kislu. Bulan Kislu itu kalau penanggalan kita jatuhnya pertengahan November sampai pertengahan Desember. Yesua mulai dikandung. Ingat baik-baik. Kita baca ya Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Untuk membuktikan saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Ayat 26 sampai 36 Lukas pasal pertama. Dan pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Miriam atau Maria. Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah Yahweh besertamu. Hai engkau yang diberkati di antara para wanita." Namun setelah melihatnya, dia kebingungan oleh perkataan itu. Dan dia bertanya-tanya, apa maksudnya salam itu?
Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Miriam, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut putra El Elyon yang maha tinggi, dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir." Dan Miriam berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki?" Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, "Ruach HaKodes akan turun ke atasmu, dan kuasa El Elyon yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut putra Elohim. Dan lihatlah," perhatikan ini baik-baik, "Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul." Ya, jadi kita sudah ngerti sekarang. Bulan ke-6 dari ketika Yohanan Pembaptis itu mulai dikandung, malaikat Yahweh datang kepada Maria dengan mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut nama anak itu Yesua. Nah, bulan ke-6 dari Elisabet mulai mengandung janinnya Yohanan itu bulan Kislu. Kita hitung, mulai dikandung Yohanan itu pada bulan Sivan, 1 bulannya bulan Tamus, 2 bulannya bulan Av, bulan ketiga Elul, bulan keempat Tisri, bulan kelima Hesvan, dan bulan ke-6-nya adalah Kislu. Jadi bulan Kislu itu bulan, kalau kita convert ke kalender kita, jatuhnya pertengahan November sampai pertengahan Desember. Jadi kalau orang-orang Kristen dan Katolik merayakan kelahiran Juru Selamat pada bulan Desember, itu keliru. Karena pada bulan Desember Yesua itu baru dikandung. Benih janin Yesua itu baru diletakkan Ruach HaKodes di dalam rahimnya Miriam. Belum lahir. Ayat 36 memberitahu dengan jelas kepada kita, saudara. Jadi bulan Desember ini bukan hari kelahirannya Juru Selamat. Karena pada bulan Desember ini Juru Selamat baru dikandung. Nah, kalau kita menerima usia kehamilan normal itu 9 bulan 10 hari atau 40 minggu, maka kita akan menghitung 40 minggu atau 9 bulan 10 hari dari bulan Kislu atau bulan di mana Yesua mulai dikandung, itu jatuh pada bulan apa? Kita lihat. Kita maju 1 bulan dari bulan Kislu ke bulan Tefet. Dari bulan Kislu ke bulan Tefet, maka usia kandungan Miriam itu berumur 1 bulan atau 4 minggu. Ya. Lalu dari bulan Tefet maju 1 bulan ke bulan Sefat, maka usia kandungan Miriam itu menjadi 2 bulan atau 8 minggu. Lalu dari bulan Sefat ke bulan Adar, maka usia kandungan Miriam itu menjadi 3 bulan atau 12 minggu. Lalu kita maju lagi dari bulan Adar ke bulan Nisan, maka usia kandungan Miriam itu menjadi 4 bulan atau 16 minggu. Dari bulan Nisan ke bulan Iyar, usia kandungan Miriam bertambah lagi menjadi 5 bulan atau 20 minggu. Lalu dari bulan Iyar ke bulan Sivan, usia kandungan Miriam atau Maria bertambah lagi menjadi 6 bulan atau 24 minggu. Lalu dari bulan Sivan ke bulan Tamus, usia kandungan Miriam bertambah lagi jadi 7 bulan atau 28 minggu.
Lalu dari bulan Tamus ke bulan Av, usia kandungan Miriam bertambah lagi menjadi 8 bulan atau 32 minggu. Lalu dari bulan Av ke bulan Elul, usia kandungan Miriam bertambah lagi menjadi 9 bulan atau 36 minggu. Dan dari bulan Elul ke bulan Tisri, usia kandungan Miriam genap 40 minggu. Jadi dari sini kita bisa tahu juru selamat itu tidak dilahirkan pada bulan Kislu atau bulan Tefet, tapi juru selamat dilahirkan pada bulan Tisri, yaitu pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Oktober. Ini adalah bukti sesuai dengan dasar ayat-ayat kitab suci bahwa juru selamat Yesua itu dilahirkan benar pada bulan Tisri, bukan pada bulan Desember, apalagi tanggal 25 Desember. Itu adalah penanggalan yang salah kaprah. Yang benar adalah tanggal 15 Tisri Yesua dilahirkan. Sampai di sini dulu saudara. Saudara bisa mengikuti? Bisa ya? Paham saudara ya? Oke, kita lanjutkan saudara. Ini cara pertama yang saya sebut cara yang paling sulit. Karena mesti dibongkar dulu kitab sucinya, baru ketemu kapan Yesua itu dilahirkan. Lalu cara yang kedua, untuk mengetahui kapan Yesua dilahirkan, itu cara yang paling gampang. Caranya bagaimana saudara? Dihitung mundur 6 bulan dari waktu kematiannya Yesua. Nah, sekarang saya juga akan menerangkan dengan tabel juga supaya kita lebih jelas saudara ya. Jadi cara gampang yang kedua itu hanya dengan menghitung mundur 6 bulan dari waktu kematiannya. Coba kita lihat sama-sama. Yesua mati itu pada usia 33,5 tahun atau 33 tahun 6 bulan. Dan ini kematiannya bertepatan dengan perayaan Pesah atau Paskah pada bulan Nisan. Nah, untuk kita mencari tahu kapan kelahiran Yesua, itu tinggal dihitung mundur 6 bulan dari kematiannya untuk menemukan ulang tahun Yesua yang terakhir, yaitu ulang tahun yang ke berapa? 33. Kenapa kok ulang tahun 33 yang dicari bukan 34? Kenapa coba? Gampang loh ini, sampai langsung jawab kebangetan. Karena apa? Ya karena setelah setengah tahun dari umur 33 mati, gampang aja. Kalau sudah mati kan tidak mungkin ulang tahun ke 34. Paham saudara? Ya. Jadi kenapa tadi saya katakan yang lebih tepat itu dihitung mundur, bukan dihitung maju. Sekalipun dihitung maju, kalau Yesua masih hidup, untuk mencari ulang tahun ke-34 itu tinggal dihitung maju 6 bulan. Tapi yang jadi masalah, tidak sampai umur 34 Yesua sudah mati. Maka yang lebih tepat itu dihitung mundur. Nah sekarang kita coba hitung mundur dari waktu kematiannya. Yesua mati pada bulan apa ini? Bulan Nisan, yaitu pada perayaan Pesah atau Paskah. Bulan Nisan dalam penanggalan kita jatuh pada pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April. Saudara abaikan yang warnanya putih ini saudara, karena ini saya hanya crop dari tabel sebelumnya ya. Saya lupa ganti ke warna kuning dan hijau. Ya ini diabaikan saja. Nanti kita lihat yang panah-panahnya sebelah sini. Nah kita lihat, kita hitung mundur dari waktu kematiannya. Kalau ngitung mundur berarti pointer saya ke bawah gini atau ke atas sini saudara. Ya istilahnya ke atas dulu, baru ketemu di sini karena dihitung mundur. Kalau saya dari Nisan ke Iyar namanya maju. Tapi kalau mundur saya dari Nisan ke sini. Ke bulan apa ini?
Adar ya. Sekarang kita hitung mundur 6 bulan dari waktu kematian Yesua untuk kita mengetahui kapan Yesua itu dilahirkan. Waktu kematiannya adalah bulan Nisan. Kita hitung mundur 1 bulan kita hitung mundur 1 bulan maka akan jatuh pada bulan Adar, yaitu pertengahan bulan Februari sampai pertengahan bulan Maret. Lalu mundur 1 bulan lagi jatuh pada bulan Sefat, yaitu pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Lalu mundur 1 bulan lagi jatuh pada bulan Tefet, yaitu pertengahan bulan Desember sampai pertengahan bulan Januari. Lalu mundur 1 bulan lagi yaitu bulan Kislu, jatuh pada pertengahan bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Mundur 1 bulan lagi yaitu jatuh pada bulan Kesvan, yaitu pertengahan bulan Oktober sampai pertengahan bulan November. Ini kita sudah mundur 5 bulan, kurang bulan yang terakhir. Bulan yang terakhir jatuh pada bulan Tisri, yaitu pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Oktober. Itulah waktu di mana Yesua itu lahir. Ya, saudara tetap bisa mengikuti sampai di sini? Bisa ya, puji Bapa Yahweh. Jadi inilah saudara, waktu kelahiran Yesua yang tepat atau waktu kelahiran Juru Selamat yang tepat, yaitu tanggal 15 bulan Tisri. Sekarang kita sudah tahu dan kita sudah membuktikan dengan dasar ayat-ayat firman Tuhan bahwa Yesua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Kita sudah buktikan saudara. Nah, saya berharap nanti ketika saudara disuruh menerangkan oleh siapapun, secara khusus oleh orang-orang dari iman seberang yang berusaha mendakwa iman kita, mencari-cari kesalahan kita sudah bisa menjawab. Dan apa yang kita jawab itu semuanya ada dasar ayatnya, bukan rumpian, ya, bukan ngerumpi. Kalau ngomongin Tuhan tapi tidak ada dasar ayatnya itu namanya ngerumpi. Karena orang ngerumpi itu tidak bawa ayat, saudara. Benar enggak? Ya toh? Ada orang ngerumpi bawa ayat? Tidak ada. Ya, jadi kalau kita bicara soal kelahiran Juru Selamat, sebetulnya kita sedang berbicara tentang Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, dasarnya juga harus dari Tuhan juga. Jangan dasarnya dari manusia, apalagi manusia yang bernama Konstantin itu. Salah, saudara. Sekarang kita sudah membuktikan sesuai dasar ayat-ayat kitab suci, Yesua benar lahir pada bulan Tisri tanggal 15. Lalu tanggal 15-nya dari mana saudara? Tanggal 15-nya itu disiratkan melalui kata pada masa itu di kitab Lukas pasal kedua ayat pertama. Buka saudara, saya memang tidak tulis di tabel ya. Tapi saudara buka Lukas 2 ayat yang pertama. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Nah, seringkali saudara, orang-orang Kristen dan Katolik ketika membaca ayat ini yang disoroti itu keputusannya Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus penduduk. Ya, jadi kalau saudara perhatikan di situ ada kalimat agar seluruh penduduk didaftarkan, itu kalau bahasa kita di Indonesia itu sensus penduduk. Nah, cuman sayangnya seringkali ketika orang membaca ayat ini, yang disoroti itu bukan kalimat atau kata pada masa itu, tapi yang disoroti sensus penduduknya. Padahal sebetulnya sensus penduduknya itu tidak penting, tapi yang penting justru kata pada masa itu. Kalau yang harus disoroti kata pada masa itu, maka akan timbul pertanyaan, masa itu masa apa? Nah begitu saudara. Harusnya kalau orang menyoroti kata pada masa itu, kata masa itu masa apa? Gitu loh.
Nah, sekarang saya beritahu kenapa Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk pada masa itu. Masa itu adalah tepat pada perayaan Sukot atau Hari Raya Pondok Daun. Nah, seperti di Indonesia, saudara, orang yang bekerja di luar kota Semarang atau bekerja di luar Jawa, bahkan mungkin sampai ke luar negeri, mereka biasanya akan pulang mudik pada hari raya apa biasanya? Idul Fitri atau Lebaran. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Israel mudiknya kapan? Pada saat hari raya Sukot. Kenapa kok mudik? Kembali lagi ke kitab Ulangan 16 ayat 16. Bahwa 3 kali dalam setahun setiap laki-laki dari antaramu harus terlihat di dalam bait suci. Itu loh saudara. Ya, maka mereka yang ada di luar Israel itu pada mudik balik. Ya, pulang kampung semua. Nah, momen mudik atau pulang kampung inilah yang kemudian oleh Kaisar Agustus itu dimanfaatkan untuk sensus penduduk. Paham saudara? Ya. Nah, kenapa kok Kaisar Agustus memanfaatkan sensus penduduknya pada waktu mudik? Karena kan tidak memungkinkan. Kalau pada saat misalkan saya itu sedang bekerja di Jakarta atau saya bekerja di luar Jawa, tidak mungkin Gubernur Jawa Tengah itu akan nyurati satu persatu warga Semarang yang ada di luar Jawa, yang ada di Jakarta, ada di Bali atau ada di luar negeri, disurati satu persatu. Sensus ya, kamu di sana sudah menikah belum? Kalau sudah menikah, kamu beranak pinak jadi berapa? Tidak mungkin seperti itu, repot, biayanya banyak. Maka Kaisar Agustus itu memanfaatkan momen pulang kampungnya orang-orang Israel kembali ke Israel, dan momen pulang kampungnya itu pada saat apa? Perayaan Sukot atau Tabernakel. Paham saudara? Dan kita sudah diberitahu bahwa hari raya Pondok Daun sesuai kitab Imamat itu dirayakan pada tanggal atau hari ke-15 bulan yang ke-7. Hari ke-15 bulan ke-7 itu artinya tanggal 15 bulan Tisri. Nah, jadi tanggal 15 bulan Tisri bertepatan dengan perayaan Sukot itulah Yesua dilahirkan. Lalu bukti lainnya apa saudara? Kalau saudara melihat di dalam kitab suci juga disebutkan bayi Yesua itu dibungkus pakai kain apa? Kain lampin. Kain lampin itu sebetulnya saudara tahu kain apa? Kain lampin itu sebetulnya kain obor. Jadi kalau di sana menyalakan obor itu bukan pakai sentir. Di sini kan pakai sentir, ya toh? Bikin sentir dari apa? Bambu. Bambu diisi minyak, pas rosnya itu dipotong, dipakai tempat minyak lalu diisi apa? Sumbu. Tapi kalau di sana pakainya kain, namanya kain lampin. Dan kain lampin ini hanya keluar sekali dalam setahun, yaitu hanya pada perayaan Sukot. Jadi mereka memakai kain lampin ini untuk membuat obor. Itu hanya sekali dalam setahun, yaitu pada perayaan Sukot. Jadi ini sangat tepat sekali ketika Yesua dibungkus kain lampin bayinya. Kain lampin hanya ada pada bulan Tisri. Dengan kata lain, kain lampin itu hanya keluar pada bulan Tisri. Bulan-bulan lainnya selama setahun itu tidak keluar, hanya pada bulan Tisri, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi banyak bukti-bukti sesuai kitab suci yang kalau kita gali itu akan memberitahu kita dengan jelas, dengan dasar yang benar, juru selamat kita dilahirkan
pada bulan Tisri, bertepatan dengan perayaan Sukot atau Pondok Daun atau Tabernakel. Nah sekarang saudara, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sekarang dengan Natal 25 Desember? Bagaimana juga sikap kita dengan Santa Claus, dengan pit hitam dan pohon Natal yang tidak ada korelasi atau hubungannya sama sekali dengan kelahiran Yesua? Dan ini merupakan perayaan yang diadopsi dari pemujaan Dewa Saturnalia dan Dewa Matahari. Dewa Saturnalia sama Dewa Matahari itu beda saudara ya, nanti kita akan ngerti. Sekarang pertanyaannya begini, setelah kita ngerti kebenaran, lalu kita harus bagaimana bersikap dengan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Lalu kita juga harus bersikap dengan Santa Claus itu seperti apa? Juga dengan pit hitam, pembantunya Santa Claus, lalu ada Befana, nenek sihir yang ada di kisah-kisah drama Natal, itu bagaimana? Coba saudara renungkan. Ya, sampai ada Befana, nenek sihir dalam perayaan Natal, padahal Natal yang diperingati kelahirannya siapa? Juru selamat Yesua. Kira-kira mungkin tidak saudara nalar logika? Kelahirannya juru selamat yang benar, ada nenek sihir di situ. Masuk akal enggak kira-kira saudara? Jelas tidak masuk akal. Ya. Karena Yesua itu tidak pernah, Tuhan itu tidak pernah bersekutu dengan yang model begituan, yang klenik-klenik. Nenek sihir klenik saudara. Ya. Jadi tidak mungkin ini. Kalau kita nalar sedikit saja sudah ngerti seharusnya. Kok ada Befana, nenek sihir yang terbang pakai sapu, apa itu? Sapu terbang ajaib. Seperti siapa namanya dulu nek zaman sekolah itu loh, Bobo itu loh. Sisirik. Ya benar ya, Sisirik ya. Nenek Sisirik itu kan naik sapu terbang. Lah bayangkan ngapain dia dekat-dekat Yesua. Ya kan, ini jelas tidak mungkin saudara. Lalu sikap kita bagaimana sekarang? Sikap kita yang pertama, tentunya jangan ikut-ikutan lagi merayakan kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah. Jangan pernah kita ikut-ikutan merayakan kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah. Saya harus memberitahu ini karena saya pernah melihat orang itu sudah di dalam Bapa Yahweh, tapi waktunya Natalan keluyuran ke gereja-gereja yang masih merayakan Natal. Aduh, tak pikir ini orang ngerti atau enggak ini. Ya, dia sudah nyembah Tuhan yang benar, dia sudah ngerti kelahiran Juru Selamatnya yang benar itu kapan, tapi pas Natalan 25 Desember kelayaban, sampai gereja mana-mana ikut Natalan. Gereja ini ngadain Natalan, dia ada di situ. Nanti gereja lain Natalan dia datang ke situ, saudara. Nanti di lapangan ini, di lapangan itu ada Natalan datang. Wah, tak pikir ini jemaat maha hadir ini. Ya. Yang harusnya maha hadir itu Roh Kudus, tapi ini jemaatnya ikut-ikut maha hadir. Ya, di mana ada perhelatan besar, sekalipun dalam perhelatan itu nama Yahweh tidak ditinggikan bahkan ditolak, dia hadir di sana. Ya. Ini orang yang saya sebut imannya itu iman bunglon. Sebentar hijau, sebentar kuning. Nanti sebentar lagi coklat, sebentar lagi merah, sebentar lagi hitam. Ya, itu imannya bunglon. Kalau seperti itu, dan Bapak Yahweh dengan model orang yang seperti ini benci saudara. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Tuhan sendiri yang mengatakan orang-orang yang model seperti ini itu disebut orang yang imannya itu suam-suam kuku. Panas hendak, dingin hendak, tapi anget-anget ayam dicekel yang gilani. Hendak dipegang, hendak dibuang, ya bikin bau. Gitu loh. Ya. Jadi bikin nek Tuhan orang-orang model seperti ini. Nah, inilah kenapa saya harus memberitahu. Kalau kita sudah ngerti juru selamat kita, tanggal lahirnya yang benar, itu bukan bulan Desember, tapi pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Kalau tanggalnya memang selalu berubah-ubah,
tapi bulannya tidak pernah berubah. Karena dalam almanak Ibrani itu ada di bulan yang ke-12 itu ada Adar pertama dan Adar kedua. Nah, Adar kedua inilah yang membuat bulan dari bulan di penanggalan Ibrani tidak pernah bergeser. Kalau kita merayakan Sukot tahun ini kita bisa merayakan di awal bulan Oktober. Tapi tahun kemarin apakah kita di awal bulan Oktober, saudara? Enggak. Tapi di pertengahan bulan September. Kenapa? Tanggalnya memang berubah, tapi bulannya tidak pernah berubah. Selalu bulan Tisri itu jatuh di pertengahan September sampai pertengahan Oktober, hitungan atau siklus satu bulannya. Jadi ini sikap kita yang pertama, jangan ikut-ikutan lagi merayakan kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah. Tidak usah ada pohon Natal ikut-ikut foto. Saudara ngerti pohon Natal itu pohon apa? Dinubuatkan di dalam firman Tuhan, itu pohon perzinahan. Ya. Kalau saudara pernah mendengar lagu I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Nah, di situ dikatakan apa? Aku melihat mami itu lagi mencium Santa Claus di bawah pohon mistletoe tadi malam. Anaknya ceritanya dipikirnya sudah tidur sama maminya, tapi ternyata anaknya mengendap-endap turun dari lantai 2 ke lantai pertama. Dan dia ngintip maminya itu sedang mencium Santa Claus di bawah pohon mistletoe. Pohon mistletoe itu sekarang dipakai sebagai pohon apa? Pohon Natal. Pertanyaan sekarang, kenapa dikatakan itu sebagai pohon perzinahan? Karena yang dicium maminya itu ayahnya atau bukan? Bukan, tapi Santa Claus orang lain. Nah, kalau maminya sudah punya suami nyium orang lain itu berarti berzina artinya. Nah, ini di sini nih, mencium Santa Claus di bawah pohon mistletoe. Dan juga dinubuatkan di dalam kitab suci dikatakan, akuilah segala dosa dan pemberontakanmu, bahwa kamu telah meluapkan birahimu di bawah pohon yang rimbun. Ya, cuman saya lupa ayatnya ada di mana. Nanti saya akan share di grup WhatsApp kita, saudara. Saudara ingatkan saja nanti. Jadi ini yang pertama, sikap kita setelah ngerti kebenaran tentang kelahiran Yesua yang benar atau Juru Selamat yang benar, jangan lagi kita ikut-ikutan merayakan Natalan atau kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah. Karena kita pun kalau dikasih ucapan selamat ulang tahun ya, di waktu yang salah, saudara mau terima? Saya yakin tidak. Pasti akan protes. Misalkan nih, siapa? Obed, ulang tahun bulan Juli misalkan. Lalu dikasih ucapan selamat sama Dani, bulan November. Bet, selamat ulang tahun ya. Kira-kira Obed nolak atau nerima, saudara? Pasti akan menolak. Ulang tahunku bukan bulan November kok. Ulang tahunku itu bulan Juli, kan begitu, ya. Jadi kita sendiri, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Kita sendiri kalau dikasih ucapan selamat ulang tahun di waktu yang salah juga tidak mau. Nah, kemudian bagaimana juga kita harus bersikap setelah ngerti kebenaran. Yang kedua, jangan lagi merayakan Natal dan memberi salam ucapan selamat Natal pada tanggal 25 Desember. Jadi kalau saya katakan tidak perlu lagi merayakan Natal, perlu enggak kita masang pohon Natal di rumah, saudara? Enggak perlu, wong itu pohon perzinahan ngapain dipasang di rumah, ya. Karena dengan kita merayakan dan mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember, itu sama dengan menyetujui bahwa yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah Yesua. Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan Natal 25 Desember, ikut-ikutan merayakan kelahiran Juru Selamat 25 Desember, kita itu sebetulnya sedang menyetujui bahwa yang lahir tanggal itu Yesua. Padahal yang lahir tanggal 25 Desember itu setan yang namanya Saturnalia. Saturnalia itu siapa? Dia adalah dewa benih
tanaman dan dewa pepohonan, atau seringkali disebut sebagai dewa pertanian. Dan juga ada dewa Amon-Ra atau dewa matahari dan dewa-dewa lainnya yang lahir pada tanggal 25 Desember. Dan dewa-dewa itu tidak lain adalah berhala. Firman Tuhan memberitahu, ya, sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Berhala itu siapa, saudara? Setan. Ya, jadi tidak perlu dan jangan lagi kita merayakan Natal dan memberi ucapan selamat Natal pun itu tidak usah, tidak perlu. Ya, karena apa, saudara? Itu bukan iman kita. Natal 25 Desember itu bukan iman kita. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Mungkin saudara bingung. Nah, Pak, tapi saya ini kerja di satu kantor yang banyak orang Kristennya dan ngertinya mereka saya ini juga masih Kristen. Dan saya bagaimana ya, Pak? Kalau saya dikasih ucapan selamat Natal. Bagaimana kalau kita dikasih ucapan selamat Natal? Kalau kita diberi ucapan selamat Natal, ucapkan saja terima kasih, ya, toda raba. Tapi jangan membalas dengan ucapan selamat Natal juga, tidak boleh. Karena kita sudah ngerti ketika Natal itu diucapkan tanggal 25 Desember atau bulan Desember, sekalipun tidak tanggal 25, itu sudah kesalahan. Ketika kita dikasih ucapan selamat Natal, ucapkan saja todah, terima kasih ya. Lalu kita manfaatkan momen itu untuk menyampaikan yang benar. Kita katakan, terima kasih ya, tapi mohon maaf sekarang aku sudah tidak lagi merayakan kelahiran Juru Selamat pada tanggal 25 Desember atau pada bulan Desember ini. Karena sesungguhnya sesuai dengan kitab suci kita, tahu enggak kamu? Juru Selamat itu lahirnya tanggal 15 Tisri, bukan 25 Desember. Biasanya dari pengalaman saya, saudara, ketika orang itu mendengar nama atau kata bulan Tisri, kata bulan Tisri itu asing di telinga orang kebanyakan. Nah, biasanya ketika saudara menyebut Juru Selamat itu sebenarnya sesuai kitab suci kita, lahirnya bulan Tisri. Mereka akan langsung respon bertanya, hah? Bulan Tisri, bulan apa itu? Nah, di situ kita manfaatkan momennya untuk menjelaskan yang benar. Terus menjelaskannya bagaimana? Kasih saja materi ini, ya, kalau saudara kesulitan menjelaskan. Tapi syukur-syukur saudara pelajari dulu sehingga saudara bisa menjelaskan juga. Amin. Ya, jangan ikut-ikutan melayani, ya. Tidak usah pasang pohon Natal juga di rumah, ya. Lalu berikutnya, mungkin saudara, nah ini perlu saya beritahu juga saudara. Mungkin ketika saya menerangkan hal ini, ada di antara kita yang berkata di dalam jantung hati kita, enggak apa-apa lah Pak, kita ngasih ucapan selamat Natal, itu kan cuman untuk toleransi. Dan mungkin juga ada yang mengatakan begini, wah enggak apa-apa, ngasih ucapan selamat Natal itu enggak apa-apa. Buktinya selama ini aku kasih ucapan selamat Natal, itu enggak terjadi apa-apa, juga enggak dihukum Tuhan tuh. Ya. Saya pernah memberitahu kepada saudara, ketika kita melakukan kesalahan, tapi tidak terjadi apa-apa, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan biarkan, itu bukan berarti, perhatikan baik-baik, itu bukan berarti Bapak Yahweh ACC dengan kesalahan itu. Pegang ini baik-baik. Kita ngerti apa yang kita lakukan itu dosa, itu kesalahan, tapi tidak terjadi apa-apa, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan biarkan, itu bukan berarti Tuhan ACC, saudara. Ya. Dan yang harus kita tahu, perhatikan ini baik-baik. Ketika masih ada di dunia ini, mungkin ketika kita melakukan kesalahan tidak terjadi apa-apa, seolah-olah Tuhan diam,
Seolah-olah Bapak Yahweh biarkan. Tapi yang perlu saudara ketahui, di penghakiman Bapak Yahweh nanti, sikap kita yang menentang firman ini akan diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Ibarat pengadilan dunia, sikap kita yang menentang firman dalam hal memberi ucapan selamat Natal atau ucapan selamat untuk hari raya lainnya di luar iman kita, ini akan menjadi saksi yang memberatkan kita di pengadilan Bapa Yahweh nantinya. Karena kita tahu itu salah, tapi kita tetap nekat melakukannya. Ya. Sekarang ketika mengucapkan selamat Natal, mengucapkan hari raya atau keagamaan iman lainnya, enggak terjadi apa-apa. Tapi asal saudara tahu, nantinya di pengadilan Bapa Yahweh, penghakiman Tuhan pada hari Yom Hadin, apa yang kita lakukan kesalahan ini akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita di pengadilan Bapa Yahweh. Coba kita baca. Bet Yohanan pasal pertama ayat 4-11. Dua Yohanes pasal pertama ayat 4-11 saya bacakan buat saudara. Hidup dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita karena aku mendapati dari antara anak-anakmu ada yang sedang berjalan dalam kebenaran, sama seperti perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta engkau, hai ibu, bukan seakan-akan aku menuliskan perintah yang baru kepadamu, melainkan yang dari semula terus kita pegang, bahwa kita harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Perhatikan ayat 6 ini baik-baik. Inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yesua HaMasiah yang datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan anti HaMasiah. Lihatlah dirimu sendiri, supaya kita tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Sebaliknya kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran HaMasiah, ia tidak memiliki Elohim. Siapa yang tinggal tetap dalam ajaran HaMasiah, ia itulah yang memiliki baik Bapa maupun Putra. Sekarang perhatikan ayat 10 dan 11 baik-baik. Jika seseorang datang kepada kamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan apa? Salam kepadanya. Lalu ayat 11. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaannya itu pekerjaannya siapa? Tidak lain adalah setan. Jadi kenapa sikap kita dalam memberi ucapan yang salah saja itu nantinya akan diperhitungkan, karena kita dianggap mendukung kesalahan, saudara. Tadi kita sudah membaca di dalam kitab Bet Yohanan pasal pertama ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Sekarang saya akan terangkan 2 Yohanes 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 ini. Saudara perhatikan di depan baik-baik. Kita perhatikan. Di dalam kitab Bet Yohanan atau 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Di ayat ini kita diingatkan bahwa ada pengajaran kasih dari Yesua. Yaitu memang kita harus mengasihi seorang dengan yang lain. Artinya soal saling mengasihi itu satu keharusan. Itu bisa saudara lihat di ayat yang kelima. Ya, tapi di ayat yang keenam Yohanan memberitahu juga bahwa definisi kasih yang sesungguhnya, yang benar itu berjalan atau hidup dalam perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Perhatikan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan inilah kasih itu, bahwa kita harus apa itu? Berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Seringkali
orang mengatakan, enggak apa-apalah untuk toleransi. Ya, kita kan hidup bermasyarakat. Apakah kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal itu artinya saya tidak menghormati iman tersebut? Tidak, saudara. Ya, apakah kalau saya tidak mengucapkan ucapan selamat Natal dari hari keagamaan iman lain, itu artinya saya tidak menghormati iman mereka? Oh tidak. Ya, terkecuali kalau kita ngomongnya sama orang-orang akar rumput, ya, sama orang-orang yang pikirannya pendek. Kalau kita tidak mengucapkan selamat di hari keagamaannya, kita akan dianggap tidak menghormati. Ya, tapi kalau kita bicaranya dengan cendekiawannya mereka, orang-orang pintarnya mereka akan ngerti yang benar itu seharusnya begitu. Yang bukan seiman jangan mengucapkan, seharusnya begitu. Mereka akan ngerti, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngomongnya dengan orang yang pikirannya pendek, yang sidik-sidik ngamuk, pukul, bakar, ya akan dikatakan tidak menghormati. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita gampang mengatakan toleransi. Ya, hati-hati sama si tole ini, saudara ya, si toleransi ini. Nah, kita diingatkan di kitab Yohanan ini bahwa saling mengasihi itu memang satu keharusan. Tapi Yohanan juga memberitahu definisi kasih yang benar yang sesungguhnya itu berjalan atau hidup dalam perintah-perintahnya Bapa Yahweh. Perintahnya apa? Kita bicara sesuai firman semua, saudara. Perintahnya adalah di ayat ke-10 dan 11 dijelaskan di situ. Satu di antara perintahnya adalah tidak boleh sembarangan menerima dan mengucapkan salam. Ya, saudara lihat ayat 10 dan 11, secara khusus ayat 11. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Sampai segitunya kalau kita pikir kita hanya mengucapkan salam, ya toh, secara manusia itu tidak ada efeknya apa-apa kepada kita. Tapi saya katakan belum. Tapi ternyata di hadapan Tuhan melalui Yohanan, Yesua itu menyampaikan keberatan jantung hatinya. Ya. Artinya kalau kamu memberi ucapan salam kepada yang tidak membawa atau tidak berasal dari pengajaranku, aku itu sebetulnya keberatan. Gitu loh, saudara. Dan keberatannya ini Yesus sampai ngomong apa? Siapa yang ikut mengucapkan salam kepadanya sebetulnya dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Sampai dianggap seperti itu. Padahal kita cuma apa, saudara? Mengulurkan tangan lalu ngasih selamat Natal ya. Gongsi facai ya. Simpel, saudara ya. Bagi kita simpel seolah tidak ada apa-apa. Tapi ternyata itu keberatan jantung hatinya Yesua. Nah, kita harus pedulikan kalau Yesua punya keberatan dalam jantung hatinya, ya kita harus menghargai Yesua. Karena Yesua lah yang menyelamatkan kita nantinya. Bukan manusia yang kita kasih ucapan selamat. Oh tidak, yang menyelamatkan kita adalah Yesua HaMasiah. Amin. Haleluya. Lalu yang dimaksud kepada siapa ini, saudara? Ya, tidak boleh sembarangan menerima dan mengucapkan salam, itu maksudnya kepada siapa? Yang dimaksud adalah kepada orang yang tidak membawa pengajarannya Yesua. Sekarang coba saudara renungkan, bukankah orang yang masih merayakan Natal itu berarti dia tidak membawa pengajarannya Yesua? Kalau dia membawa pengajarannya Yesua, dia tidak akan merayakan waktu kelahiran Yesua di waktu yang salah, tanggal 25 Desember. Tidak. Tapi karena dia tidak membawa pengajarannya Yesua, maka dia merayakan atau memperingati mengenang kelahirannya Yesua di waktu yang salah. Kapan itu waktu yang salah? 25 Desember itulah waktu yang salah, kaprah, ketika orang memperingati kelahiran Juru Selamat. Nah, kalau kita sudah ngerti orang yang masih merayakan Natal berarti tidak membawa pengajaran Yesua, kalau begitu buat apa kita mengucapkan selamat Natal kalau itu bukan pengajaran yang dari Yesua? Sampai di sini saudara paham?
Ya. Jadi jangan kita itu juga asal sedikit-sedikit toleransi. Enggak apa-apalah ya, hubungan antar umat beragama itu ya harus begitu. Apakah harus melanggar iman kita juga? Oh, saya katakan tidak. Di hadapan manusia kita dianggap bisa menyenangkan hatinya, tapi Tuhan benci. Ya, karena Bapak Yahweh sedih, Yesus sedih. Dia tidak mau sampai mengucapkan salam saja itu kita harus benar, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulannya soal iman jangan sekali-kali ditoleransikan. Hati-hati ya, saya kasih kata-kata pengingat yang paling gampang. Hati-hati dengan sitole. Gampang ya ingatnya ya. Kalau hati-hati dengan si tole itu artinya hati-hati dengan si toleransi. Jangan kita gampang mengatakan toleransi untuk iman kita. Jangan kita kalah sama iklannya minyak kayu putih. Minyak kayu putih ngomongnya apa? Untuk anak jangan coba-coba, ya toh? Padahal yang dipikir minyak kayu putihnya diminum atau dioleskan di tubuh, saudara. Dioleskan atau diminum? Dioleskan, belum diminum toh? Itu saja yang cuman dioleskan, tidak boleh coba-coba. Ngerti saudara? Apalagi untuk iman yang ada di dalam diri saudara, itu juga jangan sekali-kali coba-coba dengan mengatakan toleransi. Hati-hati pokok ya, sama si siapa tadi? Si tole, ya, si toleransi itu bahaya itu. Ya, jangan sedikit-sedikit ditoleransikan. Kita nurut saja apa kata Tuhan kita Yesua. Amin. Saya percaya kita nurut Yesua, kita pasti diselamatkan. Kita tidak nurut, tidak akan ada keselamatan. Nah, semua kesalahan fatal soal kelahiran juru selamat ini, saudara, ini tidak lain adalah ulahnya dari bapak para pendusta, yaitu setan. Tapi saudara, sebagai penutup, dari ulahnya ini justru kita seharusnya bersyukur. Karena sekarang ketika bapak para pendusta itu berulah menciptakan kebohongan, ulahnya ini justru membuat kita jadi tahu kebenaran. Memang saya katakan saat kita tahu kita itu dibohongi dulu, kita kecewa, bahkan mungkin kita marah ketika kita tahu dibohongi setan. Wah, lah kurang ajar. Ternyata selama ini 25 Desember itu bukan hari lahirnya juru selamat. Mungkin dulu ada di antara kita yang marah. Ya kita gedem-gedem, kurang ajar ini. Sudah nama juru selamatnya diganti. Yang harusnya dari Ibrani diganti dari Yunani, yang harusnya dari Yahudi diganti dari Ibrani, diganti dari Arab. Sekarang ternyata tanggal kelahirannya pun itu juga dibelokkan, dipelintir. Itulah setan cara bekerja. Kalau dia bekerja itu smooth, halus, tapi kehancurannya total, saudara. Kehancuran, menghancurkan iman seseorangnya itu total. Dan itu kehancurannya dahsyat loh, jangan saudara kira enggak ya. Memang saat kita waktu itu dibohongi kita kecewa, marah ya. Tapi kalau saya saudara, justru saya senang. Dan sekarang saya lega. Karena apa? Karena dengan saya dibohongi dulu, Bapak Yahweh singkapkan semua kebohongan itu. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah 7 ayat 3. Di situ ditulis ayatnya begini dalam bahasa Ibrani. Tov kaas mishok kibro apanim yitab lev. Yang artinya kekesalan lebih baik daripada tertawa. Karena dari wajah yang muram jantung dapat menjadi lega. Kalau terjemahnya ILT masih ditulis dengan hati. Tapi lev sekali lagi artinya apa? Jantung ya. Jadi kekesalan lebih baik daripada tertawa, karena dari wajah yang muram jantung dapat menjadi lega. Wajah yang muram di sini adalah gambaran kekecewaan dan kekesalan kita.
Kesal dan kecewa karena dulu kita ditipu mentah-mentah oleh bapaknya para pendusta, yaitu setan. Sehingga kita merayakan kelahiran juru selamat di waktu yang salah. Tapi saudara, oleh Raja Salomo, dengan hikmatnya dia mengatakan, di dalam kekecewaan ada kelegaan. Artinya apa? Ini artinya kita memang diizinkan kecewa dulu karena dibohongi setan. Tapi kekecewaan ini diizinkan Tuhan untuk kita melihat kebenaran itu, saudara. Ya. Waktu kita tahu dibohongi orang, pasti kita kecewa dan marah besar. Kita percaya kepada seseorang, tapi ternyata selama ini orang yang kita percaya membohongi kita, menipu kita. Saya yakin kita pasti akan kecewa dan marah besar. Tapi kalau saudara renungkan, di sela-sela marah kita pasti ada rasa leganya. Benar enggak saudara? Rasa leganya apa? Kita jadi ngerti sekarang, ternyata selama ini dia watak aslinya seperti itu. Dia aslinya penipu, tukang tipu. Ternyata selama ini dia menipu aku. Paham maksudnya saudara? Ya, saudara paham ya maksudnya Kohelet 7 ayat 3 ini. Seperti yang saya ilustrasikan ini. Ketika kita percaya kepada seseorang, kita taruh pengharapan percaya kepada orang itu, tapi ternyata dia bohong, menipu. Kita mesti kecewa, marah besar. Tapi saya yakin tetap ada rasa leganya di sela-sela marah kita. Rasa leganya karena apa? Kita ngerti ternyata sifat aslinya seperti itu, kebongkar semua saudara. Ya. Jadi kekecewaan kita dulu karena dibohongi setan itu memang diizinkan Bapa Yahweh. Tapi semua kebohongan itu sekarang telah membuat kita melihat kebenaran. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada pagi hari ini.